Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Adelia Ardianti dari kelas 12F akan menjelaskan mengenai hak asasi manusia. Untuk lebih tahu penjelasannya bagaimana, simak video berikut ini. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh semua manusia tanpa melihat suku, agama, ras, jenis kelamin, atau status lainnya. Semua manusia mendapatkan hak ini sejak mereka lahir dan harus dilindungi serta dihormati oleh negara hukum, pemerintahan, dan semua orang. Tujuannya untuk memastikan bahwa siapapun berhak mendapatkan kesempatan hidup dan memiliki kebebasan yang sama tanpa diskriminasi. Nah, pengertian hak asasi manusia sudah saya jelaskan. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Berikut adalah contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama ada kasus Munir, terjadi di tahun 2004. Aktivis HAM Munir dibunuh dalam perjalanan ke Belanda, diduga terkait dengan kritik terhadap pemerintah. Kasus ini menunjukkan pelanggaran hak atas hidup dan kebebasan berbicara. Yang kedua ada diskriminasi agama. Kelompok minoritas seperti Ahmadiyah dan Kristen sering mengalami diskriminasi, kekerasan oleh kelompok intoleran, termasuk penutupan tempat ibadah. Yang ketiga ada penyiksaan di Papua. Tahanan politik dan warga sipil di Papua sering mengalami penyiksaan oleh aparat keamanan, melanggar hak untuk bebas dari perlakuan kejam. Keempat ada perdagangan orang. Perdagangan manusia, terutama perempuan dan anak, untuk eksploitasi seksual atau kerja paksa merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Yang kelima, ada perampasan tanah oleh perusahaan. Masyarakat adat sering kehilangan tanah mereka untuk kepentingan perusahaan besar, seperti perkebunan sawit, tanpa kompensasi yang adil, melanggar hak atas tanah dan lingkungan. Kasus-kasus ini mencerminkan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di berbagai sektor kehidupan masyarakat Indonesia. Selanjutnya ada pengingkaran kewajiban warga negara. Warga negara Indonesia memiliki kewajiban untuk menghormati hukum dan tata tertib negara. Pengingkaran terhadap kewajiban ini bisa merusak keharmonisan sosial dan stabilitas negara. Berikut adalah beberapa bentuk pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, menghindari pajak. Tidak membayar pajak adalah salah satu bentuk pengingkaran kewajiban yang berdampak pada kurangnya dana untuk membangun dan pelayanan publik. Yang kedua adalah pelanggaran hukum. Masyarakat yang tidak menaati hukum atau terlibat dalam kegiatan ilegal seperti narkoba, korupsi, atau tindak kriminal menunjukkan pengingkaran terhadap kewajiban warga negara. Yang ketiga ada kewajiban untuk ikut serta dalam pertahanan negara. Salah satu kewajiban warga negara adalah ikut serta dalam pembela negara, baik melalui wajib militer atau dukungan lainnya. Namun sebagian warga negara yang mengabaikan kewajiban ini. Yang keempat, tidak menghormati norma sosial. Sebagai warga negara, kita memiliki kewajiban untuk menjaga kerukunan dan kedamaian sosial. Perilaku yang merusak toleransi antar agama atau antar etnis dapat dianggap sebagai pengingkaran kewajiban. Yang kelima, ada kewajiban untuk mematuhi aturan pendidikan. Mengabaikan kewajiban untuk belajar atau tidak mendukung sistem pendidikan juga dapat merusak pengingkaran terhadap kewajiban warga negara. Secara keseluruhan, baik pelanggaran HAM maupun pengingkaran kewajiban warga negara bisa saling terkait, karena keduanya berhubungan dengan penghormatan terhadap hak dan kewajiban yang harus dipatuhi, demi terciptanya negara yang adil dan makmur. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.